Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pelajaran statis ya. Hari ini kita bahas flux listrik dan medan listrik pada bola konduktor. Nah, nanti indikator yang mau kita bahas ya, seperti biasa ada indikatornya. Pertama kita mau menentukan jumlah garis-garis gaya listrik. Nanti ini Bapak jelaskan apa ini garis-garis gaya listrik pada satuan luas suatu permukaan. Lalu indikator yang kedua nanti kita mau melihat medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Nah, bola konduktor juga nanti akan Bapak jelaskan itu konsepnya seperti apa. Oke, yang pertama kita masuk ke flux listrik. Ya, jelas ya tulisannya ya. Oke, flux listrik ini adalah jumlah garis-garis gaya listrik yang melewati suatu luas permukaan ya, suatu luas permukaan. Nah, Bapak akan mulai dari sini menjelaskannya. Maka kita coba pahami dulu kata per kata ya, jumlah garis-garis gaya listrik. Jadi flux itu garis-garis gaya listrik ya, flux itu garis-garis gaya listrik. Nanti yang mau diukur dari sini adalah berapa jumlahnya yang melewati suatu luas permukaan. Jadi gini, misalnya ada suatu muatan, katakan aja muatan positif, yang kita tahu dia menghasilkan gaya kan, dia keluar ke sana. Ini kalau kita lukiskan minggu lalu, dia seperti ini. Dia ke segala arah. Tapi kita belum tahu berapa banyak jumlahnya. Ada berapa banyak gaya-gaya ini banyak ke segala arah. Nah, maka diperlukan suatu luas permukaan. Katakan kita gambar seperti ini ya, kita ganti warnanya. Warna biru lah misalnya ya. Ini ada luas permukaan. Oke. Nah, ginilah kira-kira ya. Dari atas sana, maka kan nanti akan ada gaya garis-garis listrik yang menuju ke permukaan ini. Ya, kalau kita udah belajar medan listrik kemarin, ada yang seperti ini. Dia akan menembus luas permukaan ini. Ya, kita buat saja simbolnya itu A. Sementara ini kan menghasilkan medan listrik ya kan, tembus ke sana. Nah, dengan konsep ini nanti kita bisa mengetahui berapa jumlah garis-garis gaya yang menembus luas permukaan ini. Ini penting karena nanti ini mengukur tentang kekuatan apa nama istilahnya listrik yang ada di sekitar dari muatan ini yang dihasilkan. Nah, kira-kira begitu. Jadi misal ya nanti ketemu ini ada luas permukaan. Ya. Oke, ini ada luas permukaan. Kita anggap dari sana ada suatu muatan menghasilkan medan listrik ya ke arah sini. Ya. Maka dia menembus ya luas permukaan ini. Yang luas permukaan ini mempunyai luas A misalnya dan dia E. Maka kita perlu garis normal dari permukaan ini. Nah, kalau Bapak buat vektor A-nya gitu ya, dia garis normal. Ini vektor medan magnetnya. Sehingga membentuk sudutlah mereka gitu. Gitu ya. Sehingga jumlah garis-garis gayanya atau flux magnet disimbolkan dengan gini, V ya. Nah, ini simbolnya. Itu besarnya sama dengan medan magnetnya tadi. Nah, ini medan magnet tadi membawa medan magnet ya. Setiap muatan membawa medan magnet menembus ini ya, menembus permukaan luas ini dikalikan dengan luasnya. Nah, ini luasnya ini. Tapi yang kita ambil, ingat, sudutnya ini yang kita gunakan nanti cos theta. Ya, sudut yang kita gunakan adalah sudut yang dibentuk medan listrik dengan garis normal luas permukaannya. Nah, ini garis normalnya ini, cos theta. Seperti itu kasusnya. Maka inilah cara menentukan
jumlah garis gaya atau flux listrik pada luas permukaan tertentu yang dilewati oleh medan listrik. Jadi hampir semua kalau ada muatan, permukaan benda lain itu akan terpengaruh oleh muatan listrik, yang seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Nah, kita contohkan ya, misalnya example. Ini ada luas permukaan. Oke, sorry, ini gambarnya seperti ini ya. Di sini ada medan listrik ya, menuju ke sana ya kan. Kalau kita letak di sini ada muatan, maka dia mengarah ke sana dan seterusnya. Kita rata-ratakan saja terhadap garis normalnya, dia membentuk sudut 30 derajat atau 60 lah ya, 60 derajat. Jika nilai medannya ini besarnya 20 Newton per kolom, maka berapa banyak flux atau jumlah garis-garis gaya yang terbentuk atau teranalisis pada luas permukaan A ini. Nah, ini. Maka bisa kita cari dengan flux sama dengan E kali A cos theta. Nah, gitu deh ya. E-nya luas medan listriknya itu 20 ya kan. Luasnya misalnya saya buat 2 meter persegi. Maka kalikan 2 meter atau 2 aja ya. Kali cos atau coret dulu. 20 kali 2 kali cos 60. Kenapa 60? Karena nih garis normal permukaan dengan medan magnetnya membentuk sudut 60 derajat. Maka kalau kita kalikan 20 kali 2 40, cos 60 setengah, hasilnya 20. Nah, itulah nilai dari, kalau kita lihat satuannya apa? Newton meter kuadrat per kolom. Nah, gitu ya. Inilah disebut dengan flux ya, flux listrik dari sebuah muatan. Kasus yang kedua misalnya begini, permukaannya lurus datar ya, seperti ini. Oke, medannya juga sejajar dengan permukaannya, medannya sejajar sehingga arahnya ke sana. Nah, lurus dengan luas permukaan benda ini kan gitu kan. Nah gitu ya, sejajar dia, tidak membentuk sudut. Mana garis normal permukaan? Ke atas jadinya kan. Nah ini garis normalnya, medan mesnya ini gitu. Sehingga antara garis normal dengan medan itu membentuk sudut tegak lurus, berarti 90. Sehingga kita bisa mencari nilai fluxnya ya. Misalnya ini kita buat aja 10 Newton per kolom ya, sudut yang dibentuk 90 tadi ya. Maka kita bisa mencari nilai fluxnya. Apa tadi rumusnya? E dikali A cos theta. Hasilnya sama dengan 10 dikali A nya, luasnya kita katakan aja 2 meter lagi ya, sama cos theta nya cos 90. Cos 90 sama dengan 0, maka hasilnya 0. Tidak ada garis-garis gaya yang menyentuh permukaan ini, dia hanya lewat. Kenapa? Karena dia membentuk sejajar ya, gitu deh kira-kira ya. Oke, itu ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk dua contoh ini? Ini contoh 2. Nggak ada, Pak. Aman ya? Man, gimana ya kasus ketiga ya, biar makin paham. Kalau gini gimana kira-kira? Ya, kita lihat. Nah, muatannya dengan permukaan pas tegak lurus. Ya, pas tegak lurus. Nah, garis normalnya kita ganti warna, ya, kira-kira warna biru. Ini garis normal. Pas ketemu dia dengan ini garis normal, ya kan? Dia ketemu dengan medan listrik E-nya. Pas sejajar garis-garisnya mereka. Kalau ini tadi kan saling tegak lurus, ini sejajar.
Misalnya medannya dihasilkan 20, luasnya sama aja biar nampak perbandingannya, 2 meter persegi. Maka nilai fluxnya bisa kita cari dengan EA cos theta kan gitu tadi ya. E-nya 20, luasnya 2 tetap sama, cos 0. Nah, hasilnya nilainya 40. Berarti maksimum ya. Kalau tadi yang membentuk sudut 90 sama sekali tidak ada flux magnet yang teranalisis. Kalau dia 0 derajat, artinya arah medan dengan menembus permukaan ini dengan secara tegak lurus, sehingga dia sejajar dengan garis normalnya, maka maksimumlah jumlah garis gaya yang bisa dianalisis pada luas permukaan ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, pada sudut berapa jumlah garis gaya maksimum, yaitu pada sudut 0 derajat dengan garis normal suatu luas permukaan. Kira-kira seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan flux listrik ya. Nah, sebenarnya flux listrik ini kalau lebih detailnya nanti kita namakan sebutnya hukum Gauss. Nah, hukum Gauss. Apa itu hukum Gauss? Ya, dia melihat jumlah, misalnya ada muatan. Dengan ini dia bisa tahu berapa jumlah muatan yang tadi dengan kita melihat garis-garis gaya yang dihasilkannya gitu kan. Ada garis-garis medan listrik tadi kan. Gitu. Nah, misalnya ini ada muatan ya kan di pada suatu permukaan ini ya. Kita lihat di permukaan gini dibatasin ya. Sehingga kita bisa tahu berapa jumlah muatan yang ada di dalam area ini. Kan gitu. Kita kan nggak bisa melihat muatan, tapi dengan melihat efek tadi ada garis-garis gaya listrik, kita bisa tahu oh ada beberapa jumlah muatan di dalam suatu lokasi ini gitu, yang nggak bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, caranya gimana? Ketika dia melihat sini, ya, dia menembus luas permukaan di sini yang kita analisis. Itulah hukum Gauss. Gauss ini nama orang, dia bisa memprediksi berapa jumlah muatan yang ada di sini nanti. Ya. Atau biasa disebut dengan seperti ini kalau hukum Gauss. Ya. Hukum Gauss itu bisa melihat berapa jumlah muatan yang ada dalam ruang hampa ini atau ruang vakum ini ya, terhadap permisivitasnya. Jadi ruang hampa mempunyai yang namanya permisivitas. Ya, ini jumlah muatannya. Ya, jumlah muatan. Jadi dengan melihat flux listriknya nanti ya, atau apa tadi garis-garis gaya listrik yang menembus luas permukaan uji yang kita tentukan letaknya, nanti kita bisa melihat jumlah muatannya. Ingat, jumlah muatan tidak bisa kita lihat gitu. Seperti itu ya. Atau kalau kita tadi tarik flux magnet itu kan E kali A ya. Ini Q per permisivitas. Maka kita bisa mencari jumlah muatannya nanti dengan E kali A dikali permisivitasnya. Apa itu permisivitas? Kalau nanti kalian lihat ya, permisivitas itu berhubungan dengan kondisi alam semesta yang memang mempunyai konstanta dengan ketetapan seperti itu gitu ya. Misalnya 1/4V ya. Di sininya ada mu ya kalau tidak salah. Nah, gitu deh. Nah, ini kondisi yang ada pada alam semesta yang memang betul-betul itu tidak terpengaruh ya, dia konstan ini ya, konstan. Yang kemarin kalau kita tahu nilai 9 kali 10 pangkat 9 itu dilihat dari permisivitas sebenarnya, dia bisa ketemu nanti. Oke, nanti ini lebih detailnya kita diskusikan ya, apa itu permisivitas. Tapi yang jelas fungsinya dari flux listrik tadi ini bisa menentukan atau memprediksi jumlah muatan yang ada di dalam ini ya, kira-kira begitu. Oke, jelas ya untuk ini nak? Halo, Mas, Pak. jelas ya. Oke, kita ke indikator kedua kalau gitu. Tadi, nah ini, melihat medan listrik pada bola konduktor bermuatan. Gitu ya. Pernah nggak lihat permainan sulap yang membuat rambut jegang-jegang? Ya kan? Pernah kan? Ada bola, pasti pernah nih. Ada bola kan? Ini ada orang. Pas dia pegang bola ini ada di televisi biasanya, rambutnya jigrak-jigrak kan.
Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan bola konduktor. Kalau sekarang kalian dengar istilah yang lagi tren itu Tesla kan? Tesla itu dia bermain bola konduktor. Bola konduktor ini, apa sih bola konduktor? Ini bola yang memiliki muatan. Nah, ini bola, ini ajaib nih bolanya nih. Dia memiliki muatan yang letak muatan positifnya berada di permukaan bolanya. Itulah bola konduktor. Berjarak ya, karena positif-positif ini kan tolak menolak, tapi dia positif-positif ini berada di sini. Sehingga mengapa rambut kita jigrak ketika megang bola konduktor? Karena negatif pada tubuh kita itu akan bergerak mendekati positif-positif pada bola konduktor kan, sehingga tubuh kita di rambut lah terutama ya itu kekurangan elektron, sehingga dia ditarik oleh elektron-elektron ya, berinteraksi dengan elektron yang ada di udara ini. Itulah rambut kita jigrak ya. Seperti itu kemungkinan terjadinya. Ya, pernah lihat ini anak-anak peristiwa ini di televisi? Enggak, Pak. Pernah ya. Nanti kalau ketemu bola konduktor kalian pegang, maka rambut kita bisa jegang-jegang gitu kan. Nah, apa itu bola konduktor? Tadi ini sudah ya, yang muatannya berada di permukaannya, dan gimana cara menganalisisnya? Seperti apa muatannya? Nah, ini kita mau lihat. Oke, ya ini yang mau kita lihat. Di sini, kita mau lihat medannya. Jadi untuk menganalisis ini kita mau melihat medan listriknya. Gitu kira-kira ya. Nah, karena muatannya berada di sini ya, di permukaan ini, maka pada di dalamnya ini tidak ada muatan, nol. Gitu. Sehingga kalau kita tadi bahas flux ya, dimana kita tadi rumuskan dengan boleh dengan Q per epsilon 0 gitu kan. Maka pada kasus di dalam bola konduktor, Q-nya 0. Ya kan? Kalau Q-nya 0 artinya apa? Flux listriknya juga 0. Flux listrik tadi apa? Kita coba ya. Flux listrik tadi kan E kali A gitu ya. Maka Q per N0 bisa jadi E-nya juga 0 ya kan? Itu dia. Nah, seperti itu ya. Terus ya kan kalau kita analisis sampailah ke permukaan yang berjari-jari R kan gitu. Nah, di sini udah mulai ada medan listriknya. Kalau di sini kita lihat bola itu, luas permukaan bola itu apa? Luas permukaan bola 4 VR kuadrat ya kan? Masih ingat ini ya? Nah, ini luas permukaan bola atau 4 VR kuadrat. Dia mempunyai jari-jari. Ketika di permukaannya baru dia menemukan muncul yang namanya ada muatan di sini kan, ada muatan. Q-nya di sini udah ada tersedia. Dari sini kita bisa melihat medannya ya kan. Kalau kita ganti A-nya sama dengan 4 VR kuadrat, maka Q per N0-nya jadi seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa mencari nanti medannya Q per 4 VR kuadrat epsilon 0. Nah, ini. Oke. Terus makin jauh ya kan, terus kita analisis sampai ke titik ini, yang jaraknya R. Oke. Kan melemah. Kenapa melemah? Karena nanti ya ini nanti R-nya saya ganti ya, kalau di permukaan, pas di permukaan maka E-nya menjadi Q per 4 V minor R kuadrat. Nah, pas di permukaan sini kan, tapi semakin jauh dia menjadi R kecil, maka nilai medannya juga nanti akan semakin kecil ya, Q per 4 V minor R kuadrat. Ini di luar, kondisi di luar bola konduktor. Nah, gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada
bola konduktor ketika dianalisis. Jadi kalau nanti ada soal grafik bola konduktor itu seperti apa, gini deh. Ya, misalnya pada posisi R tertentu ya, ini medannya. Nah, ketika R-nya masih ya jari-jarinya nih, kita ganti warna ya. Ketika yang kita analisis di bagian dalam bola konduktor, dia masih di sini. Medan yang dihasilkan 0 karena tidak ada muatan ya kan. Tapi begitu sudah pada R-nya, ya misalnya R-nya di sini, dia naik mendadak, sep, nah, gitu ya. Lalu terus kita analisis sampai menuju luar konduktornya, dia melemah karena semakin jauh dengan bola konduktornya, atau ini R kecil ya. Nah, nanti jadi kalau ditanya seperti apa grafik bola konduktor yang bermuatan itu, nah, seperti ini untuk melihat medannya. Jadi awalnya di dalam bola tidak ada muatan, tiba-tiba naik menuju permukaan, naik ke atas maksimum dia, lalu dia mengecil. Nah, kira-kira seperti itu. Paham ya? Jadi ada 3 kasus ya. Bola konduktor di dalam Q-nya 0. Di sini Q-nya maksimum. Ketika keluar Q-nya mengecil. Nah, biasanya example-nya ya. Contoh soalnya ya. Biasanya ditanya, tentukan besar medan listrik pada bola konduktor. Pada bola konduktor, ini soal yang pernah ketemu ya, bola konduktor. Yang berjari-jari, ya dikasih tahunya jari-jarinya. Misalnya 10 cm. Tentukan besar medan listrik pada bola konduktor yang berjari-jari. Jika yang diamati pada titik pada kedalaman bola R-nya 5 cm. Kayak gini, kalau ada bola konduktor, ini jari-jarinya 10 cm kan. Yang dianalisis yang di dalam ini, yang 5 cm. Kira-kira berapa medannya? Ya 0. Kenapa tadi? Karena yang di dalam bola konduktor tadi tidak ada muatan, kita buat 0. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau ditanya, misalnya nih ya, kasus keduanya ya, example kedua. Dengan gambar yang sama, R-nya aja Bapak ganti nih. Misalnya jaraknya 15 cm dari pusat bola konduktor. Berarti kalau kita tarik ke sini, berarti sisanya berapa lagi? Ini kan dari pusat ke permukaan 10, berarti 5-nya ke sini kan. Maka 5 ini yang kita gunakan gitu ya kira-kira. Nanti mencari medannya gini. Jadi ya, Q per 4 V min R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai R-nya yang 5 ini ya, 5 cm masuk ke dalam. Nanti nilai Q-nya ditentukan, nilainya ditentukan, sehingga kita dapat medannya. Kira-kira seperti itulah untuk menentukan nilai medan listrik pada bola konduktor. Sebenarnya ada satu lagi, Bapak juga mau menentukan potensialnya. Ya, kalau potensialnya sekedar aja ini Bapak jelaskan. Ya. Kalau potensialnya gimana? Kalau tadi medan ya. Kalau potensial listrik pada bola konduktor ya. Bola konduktor. Nah, misalnya ada bola konduktor. Tadi muatan-muatannya berada di kulit. Kan gitu. Dia punya jari-jari R. Nah, di dalam ini sudah ada potensial. Kenapa? Karena pengaruh dari muatan-muatan ini tadi kan saling berinteraksi menghasilkan potensial listrik. Kalau kalian ingat penjelasan yang lalu, sehingga di dalam ini sampai ke permukaan ya, potensial listrik di dalam bola menuju permukaannya, menuju permukaan konstan. Kenapa konstan? Karena di sini sama jumlah-jumlahnya yang ada dalam bola ini. Nah, sampai dia ke sini konstan lah nilainya, sama. Karena R-nya sama. Kapan berubahnya? Ketika dia menjauhi kulit bolanya. Ada jarak R kecil. Yang kalian tahu nilai potensial listrik itu kan K Q per R. Kan gitu kan? Nah, biasanya ada soal yang nanya grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya seperti ini.
ya, ini jarak, ini potensial listrik. Dia konstan sampai menuju permukaannya pada jarak R. Nah, konstan. Kapan dia menurun? Pada saat mulai menjauh dari kulit bola konduktornya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, sering terjadi analisis yang berbeda dari siswa salah ya ketika ketemu soal. Dia buat yang potensial seperti ini. Nah, gini kan? Gini. Salah ya. Ini yang potensial. Ini yang apa tadi? Medan. Oke. Medan itu dia pertamanya 0, tiba-tiba mendadak tinggi dan terus melemah. Tapi kalau potensial, dia konstan, lalu pelan-pelan dia turun karena jaraknya semakin jauh. Nah, itulah medan dan potensial listrik pada bola konduktor yang bisa Bapak jelaskan hari ini. Semoga nanti kalau ketemu soal-soal yang menganalisis grafik seperti ini, mau apakah grafik yang ditanya medan atau potensial, anak-anak Bapak bisa menjawabnya ya. Itu saja untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat, dan nanti di psikologi mungkin gurunya akan mengirimkan soal latihan dikerjakan ya. Coba diselesaikan dengan konsep-konsep yang sudah kita jelaskan tadi. Dan selebihnya kita bisa berdiskusi di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Thank you, sir.